Internet berpengaruh Pak, tapi jauh sebelum ada Hmm. internet, eh, harus kita akui atau tidak, masyarakat kita cenderung tidak suka membaca. Sobat Dunia Pro, selamat datang di Dunia Pro, podcast untuk profesional dan eksekutif pertama di Indonesia. Hari ini sudah hadir di studio tamu kita, yang juga teman saya, Mas Agung Setio Wibowo. Beliau adalah praktisi SDM, dosen, trainer, dan profesinya yang paling utama adalah sebagai penulis buku profesional. Selamat datang, Mas Agung. Selamat datang Pak, thanks for having me Pak. Suatu kehormatan bagi saya Pak. Terima kasih juga, thank you for your time. Ya. Nah, ini Mas Agung kan kita kenal juga mungkin 2 tahun kali ya, udah lebih ya gitu ya. Kita juga ngobrol-ngobrol mengenai potential untuk nulis buku dan lain sebagainya gitu lah. Tapi mungkin sayanya duluannya ke podcast sebelum buku. Tapi ini menarik, kenapa saya undang Mas Agung, karena kan profesi penulis itu di Indonesia sebenarnya tidak terlalu banyak gitu loh. Nah, jadi mungkin Mas Agung juga bisa cerita sedikit gitu loh. Pertama mungkin dimulai dengan Mas Agung itu siapa sih gitu loh. Perkenalan dulu. Oke, terima kasih Pak Henrico dan teman-teman semuanya. Saya Agung Setio Wibowo, biasa dipanggil Mas Agung. Saya multi role Pak ya. Saya itu seorang ayah, seorang suami, dan juga seorang profesional di bidang literasi. Saat ini pekerjaan utama saya adalah penulis. Kemudian di luar itu saya juga seorang trainer dan juga dosen di salah satu PTS di Jakarta Selatan. Background saya adalah hubungan internasional dari Paramadina dan UI. Dan sebelumnya saya pernah bekerja 12 tahun di 12 tempat ya. Dari NGO, International Organization, Consumer Financing, Consulting, dosen full time, dan juga pernah juga di bidang media gitu. Dan saat ini saya sangat menikmati profesi saya sebagai seorang penulis full time tentunya. Jadi penulisnya full time sekarang. Dosen sama trainernya part time ya Mas Agung ya. Ya, benar Pak. Oke. Sudah menulis berapa buku? Saya in total sudah lebih dari 50 buku dengan topik sangat beragam, sangat diverse, mulai dari agama, pendidikan, hubungan internasional tentunya, dan paling banyak pengembangan diri dan juga bisnis dan manajemen. Baik itu yang saya buat untuk diri saya sendiri maupun untuk klien. Menulis fiksi juga nggak Mas Agung? Rencananya, tapi so far masih non fiksi. Oke. Ya. Kenapa lebih memilih non fiksi daripada fiksi? Karena awalnya saya memang kutu buku ya, kutu buku, kemudian dari kecil memang pengen jadi seorang guru, kemudian saya jadi dosen di salah satu PTN di Kepulauan Riau. Kemudian setelah itu saya switch ya, career pivoting, jadi seorang profesional di bidang learning and development. Sampai sekarang saya merasa ya, buku-buku non-fiksi khususnya self-help atau pengembangan diri itu yang mengubah mindset saya menjadi seorang yang lebih baik. Itu kenapa selama ini saya masih non-fiksi. Dan tapi ke depan saya pastinya memiliki mimpi untuk menerbitkan minimal 1 buku fiksi gitu. Ini menarik Mas Agung. Mas Agung bilang tadi inspirasinya dari buku non-fiksi. Buku non-fiksi pertama apa yang menginspirasi Mas Agung? Seingat saya dan sampai saat ini yang paling mempengaruhi adalah buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Buku itu merupakan buku yang membuat saya ingin menangis gitu Pak ya. Karena ceritanya Pengarangnya siapa? Saya agak lupa pengarangnya, tapi teman-teman bisa Google ya. Yeah. Berpikir dan Berjiwa Besar. Tapi saya sering denger deh. Ya, Think and Grow Big ya. Okay. Buku itu kenapa sangat memorable? Karena ceritanya 2007 saya lulus dari SMA berasrama ya, pondok pesantren, dan ketika itu saya kan maunya kan kuliah ya Pak ya. Tapi mungkin sudah takdir ya, orang tua saya tidak memiliki biaya. Akhirnya saya waktu itu kan ketika menjelang lulus apply beasiswa ke Airlangga Pak, UNER, kedokteran, dan belum beruntung. Apply juga ke salah satu sekolah kedinasan yaitu yang sangat populer. Mungkin sampai saat ini juga ya masih ya, STAN ya, sekarang jadi Politeknik Negeri STAN ya. Tapi dua-duanya gagal. Dan buku itu membuat saya seperti menemukan sosok guru Pak. Sosok guru yang membuat saya awalnya jadi down, jadi depresi, jadi galau, menjadi seseorang yang memiliki hope.
menjadi harapan gitu. Nah, long story short ya, 2015 saya sudah lulus S2, sudah bekerja dengan pengalaman 3 tahun dan memutuskan ingin S3 di USA ceritanya. Kemudian saya berada di titik nadir karena saya losing my passion. Saya tidak tahu apa yang saya inginkan dalam hidup, saya kehilangan arah. Nah, disitulah saya berpikir untuk apa? Career break. Jadi saya pernah career break, Pak, selama setahun gitu. Nah, setahun itu saya ngapain? Apa yang saya lakukan? Saya mengembara, Pak, traveling around Indonesia. Salah satunya yang adalah tentu menulis. Saya jadi volunteer, nyobain banyak hal untuk menemukan WMI, what I really want in life. Dan juga saya mencoba ratusan self-assessment, Pak, baik yang saintifik maupun yang nggak saintifik ya. Baik yang pendekatannya Islam, pendekatannya Persia, pendekatannya Yahudi, pendekatannya Hindia, Persia, Tiongkok, dan tentunya Barat ya, Amerika, UK dan sebagainya. Dan saya juga pergi ke psikologis, pergi ke life coach, pergi ke psikiater, pergi ke hipnoterapis, bahkan ke ahli ruqyah untuk membantu saya who am I, what I really want in life. Dan kabar baiknya adalah itu semua membantu memang. Tapi yang sangat-sangat mujarab adalah berkat buku, Pak. Berkat buku-buku pengembangan diri, saya merasa yang awalnya I hit my rock bottom menjadi apa ya? I know my life calling. Saya menemukan turning point. Berkat buku, berkat bacaan saya tumbuh menjadi pribadi yang tidak memiliki masa depan dalam perasaan saya tentunya ya, menjadi pribadi yang memiliki hope. Jadi bagi saya buku itu menjadi apa ya? Menjadi obat, menjadi guru, menjadi teman dan juga menjadi sarana saya untuk apa? Bercengkerama untuk menemukan diri ya, untuk memupuk self awareness sehingga saya sejak itu bersumpah saya ingin menjadi seorang penulis. Saya ingin mewakafkan sisa usia saya berapapun yang Tuhan kasih untuk menyebarkan literasi dan khususnya di bidang pengembangan diri, Pak. Begitu, Pak, ceritanya, Pak. Kenapa saya sangat-sangat berapi-api menulis buku pengembangan diri. Jadi mulai menulis pertama kali tahun berapa? Tahun 2008, di usia saya 19 menjelang 20, setahun setelah saya SMA, ketika saya gagal masuk UNER, Fakultas Kedokteran. Buku itu, buku pertama saya terbitkan indie untuk kalangan terbatas, untuk kalangan pesantren saya, Pak. Sejak itu saya menulis beberapa belasan buku, tapi bareng-bareng, Pak. Antologi dengan teman-teman kuliah ya, Pak ya. Jadi selama ini sudah 16 tahun pengalaman menulis, Pak. 9 tahun pertama sebagai hobi. Ya, 9 tahun pertama sebagai hobi, Pak ya. Kemudian 5 tahun berikutnya sebagai passion. Terakhir sisanya ya itu 2 tahun belakangan sebagai calling gitu. Jadi saya bertumbuh ya dari awalnya sebatas hobi ya, sambilan ya, nice to do, kemudian jadi passion, dan terakhir sekarang udah levelnya ke calling gitu. Jadi bagi saya laku atau enggak itu bonus. Saya kaya atau tidak itu bukan tujuan akhir saya, Pak, menulis. Karena sudah menjadi misi hidup saya dan saya sudah mewakafkan hidup saya berapapun umur yang dikasih Tuhan ke saya untuk menyebarkan kebaikan. Karena dalam agama saya yang saya yakini ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Yang best selling buku apa, Mas Agung? Best selling kalau dari royalty gitu, ini, Pak, mungkin ini ya, ini. Tapi tentu nggak bisa saya sebutkan berapa numbersnya. Buku ini sangat memorable karena menceritakan spiritual journey saya, menemukan WMI, siapa diri saya dan apa yang ingin saya inginkan dalam hidup. Sepertinya sangat mendasar ya, apa sih tujuan gue hidup gitu ya. Tapi itu nggak mudah, Pak. Untuk mencari jawaban itu, menemukan jawaban itu saya butuh nggak terhitung ya uang ratusan juta rupiah saya keluarkan untuk mencari itu, makna itu, menemuin ribuan orang, nyobain ratusan self-assessment. Dan buku ini adalah salah satu masterpiece saya. Dan thanks God sudah banyak dikutip, jadi salah satu referensi utama teman-teman Indonesia yang baik yang sedang mengerjakan skripsi, tesis maupun disertasi di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Buku ini juga isinya apa, The Calling, garis besar? Kalau The Calling ini lebih ke memandu ya, memandu teman-teman di luar sana yang belum mengetahui apa sih misi hidupnya gitu, Pak.
Karena bagi saya hidup ini sangat singkat dan sangat-sangat disayangkan kalau kita tidak memiliki tujuan. Oke. Yang berikutnya? Berikutnya, kalau ini buku Mantra Kehidupan. Buku ini merupakan kulminasi dari pengalaman saya menghadapi quarter life crisis. Krisis seperempat bahaya yang dialami kebanyakan anak-anak fresh graduate dan early jobbers. Nah, buku ini saya menceritakan gimana turbulensi emosi saya dalam mengarungi masa-masa awal kerja ya, galau ketika harus pindah kerja atau enggak ya, apakah harus ambil MBA atau mungkin MSI ya, apakah ambil jurusan HI lagi atau pindah ke haluan ke manajemen, ke psikologi, apakah saya pindah industri atau enggak, apakah saya harus menikah atau enggak, apakah saya harus punya anak segera atau enggak, apakah saya harus kuliah di Indonesia atau luar negeri dan sebagainya. Jadi buku ini menceritakan tips-tips menghadapi quarter life crisis gitu Pak, kali yang ini. Mas Agung, kalau nulis buku itu kan harus ada inspirasi ya. Bener apa enggak? Yes. Mas Agung dari mana inspirasinya? Selain dari pengalaman pribadi ya? Inspirasi itu tentunya gratis ya. Tuhan telah menganugerahi kita hidup, kita sabari ketemu orang, bertemu dengan kejadian, bertemu dengan benda mati mungkin, dan sabari kita dihadapkan pada tantangan dan masalah yang enggak berkesudahan. Dari inspirasi itu dari mana aja? Tentunya dari nonton podcast ya, baca buku, nonton televisi ya, scrolling media sosial, atau mungkin kalau saya pribadi konteksnya itu justru pengalaman pribadi yang paling menginspirasi. Misalkan saya dulu ketika masih galau ya, saya menulis buku tentang quarter life crisis. Sekarang ini saya karena menjadi seorang dad ya, young dad ya, saya sangat concern di bidang parenting. Makanya buku terbaru saya bulan ini terbit ya. Ini Pak, buku apa namanya? Writing Hills. Ini satu di antara 2 buku yang terbit bulan ini. Selebihnya ada juga namanya buku Super Child Happy Child. Itu terinspirasi dari diri saya untuk menjadi seorang ayah yang baik seperti apa, karena tidak pernah diajarkan di sekolah gitu. Menjadi orang tua kan sangat mulia dan menjadi lifelong proses ya, lifelong journey, tapi tidak pernah diajarkan sekolah. Makanya saya mencari tahu gimana sih best practice, lesson learned dan case studies yang bisa saya tularkan dan bisa saya terapkan pribadi, khususnya awalnya kepada khalayak gitu. Jadi riset juga banyak ya berarti kalau gitu ya? Ya, seorang great author itu seorang great reader Pak, dan great researcher. Jadi jangan pernah ya kita menyangka bahwa menulis itu segampang yang kita bayangkan, karena kita butuh riset. Kalau mungkin sekedar terbit itu gampang Pak, tapi kalau kita pengen buku kita ada impact-nya, kita harus riset, dan risetlah yang membedakan antara penulis yang profesional sama penulis yang mungkin masih amatiran. Biasanya butuh berapa lama untuk riset Mas Agung sebelum mulai menulis? Dan prosesnya bagaimana? Saya pengen memahami gitu ya. Apakah sekarang idenya dulu, konsepnya dulu awalnya, apa judulnya dulu, apa riset dulu, seperti apa biasanya kalau prosesnya? Tentunya mungkin tidak ada jawaban benar salah ya Pak. Ini kalau saya pribadi, kalau teman-teman di luar sana mungkin berbeda pendekatannya. Kalau saya, pendekatan pertama adalah mencari inspirasi, riset kecil-kecilan. Kemudian setelah saya memikirkan, setelah saya brainstorming, saya membuat outline Pak. Nah, setelah outline kan ketahuan tuh daftar isinya seperti apa. Baru saya riset yang lebih serius. Setelah bahan-bahannya semua terkumpul, baru saya menulis, dan terakhir editing, baru saya kirim ke penerbit. Sesimpel itu. Butuh berapa lama biasanya Mas? Paling cepat dari ide sampai dengan jadi dari ide sampai dikirim ke penerbit lah ya. Paling cepat yang saya alami itu 2 minggu. 2 minggu jadi satu buku? Jadi satu buku. Paling lama bisa 3 tahun, karena tergantung ini ya Pak ya. Tergantung kita Pak ya. Kegelisahan kita tuh menentukan seberapa besar energi kita untuk menyelesaikan gitu Pak. Gitu. Jadi nulis satu postingan aja sejam Mas, orang Mas? Kenapa? Nulis satu postingan aja itu sejam. Iya. Mas Agung nyelesain buku 2 minggu. Iya, karena kebanyakan 90% dari pengalaman pribadi Pak. Lebih cepat. Kalau buku-buku yang research based itu paling cepat ya. Rata-rata itu 2-3 bulan Pak.
Jadi risetnya 1,5 bulan. Hmm. 1,5 bulan berikutnya adalah writing and editing. Oke. Editing dilakukan oleh Mas Agung sendiri atau oleh penerbit? Nah, kebetulan saya backgroundnya adalah seorang dosen, dan saya kutu buku dari SD, maka saya adalah seorang editor juga, Pak. Tapi no worry be happy ya, bagi teman-teman mungkin yang pengen nulis buku dan merasa tidak pede dengan gaya bahasanya atau mungkin tata bahasanya, penerbit menyediakan editor. Jadi nanti mereka akan memoles tulisan kita gitu, Pak. Oke. Saya tuh kalau nulis ya kadang-kadang saya punya idenya gitu misalnya, terus saya menulis gitu ya. Tapi kadang-kadang tuh suka berkembang kemana-mana gitu, akhirnya nggak selesai gitu loh. Itu namanya writer's block. Writer's block namanya itu. Oke. Kita ide kita buntu gitu. Kita buntu ya. Oke. Stuck gitu, mungkin anak saya bilangnya stuck gitu. Iya. Dan itu sering kejadian juga untuk yang amatir gitu ya. Yang baru-baru mulai gitu kali ya. Bahkan yang profesional pun juga mengalami, Pak. Tapi bagi yang profesional kan sekarang sudah sering, maka ya solusinya adalah ya kita break dulu dari nulis, kita lakuin hobi kita, mungkin nikmati makanan yang kita sukai, minuman favorit kita, atau mungkin sekedar olahraga atau tidur yang cukup, kita bisa balik lagi ke ide kita ya, mempertajam ide kita gitu. Mas Agung nggak terdistract sama handphone, sosial media gitu kan? Kan orang kadang-kadang kalau megang handphone gitu bisa lama gitu ya, consume a lot of time gitu loh. Nggak terdistract sama itu? Ke-distract sejujurnya. Cuman karena saya dikasih otak ya oleh Tuhan, maka saya time blocking, Pak. Sama kayak misalkan orang Islam kan ada sholat wajib 5 waktu ya, Pak ya. Sama kayak nulis, saya samakan. Misalkan saya 2 jam nulis, ya udah saya matikan HP. Atau mungkin saya 4 jam pengen nulis fokus, saya matikan HP dulu. Kalau saya baru 5 menit nulis, lihat WA, baru 10 menit nulis, lihat Instagram, TikTok, itu nggak jadi-jadi, Pak. Nggak selesai ya? Ya, jadi time blocking kuncinya. Oke. Disiplin. Nah, sekarang bicara dari sudut komersialnya nih, karena pemirsa di rumah pasti pengen tahu kan, bisa nggak sih istilahnya hidup gitu ya dari sebagai seorang penulis. Income penulis itu dari mana, Mas Agung? Oke. Apakah dibayar putus oleh penerbit atau Mas nerbitin sendiri gitu kan? Terus nanti distribusi juga sendiri, bisa cerita nggak? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik. Tentunya kalau kita ngomongin penulis itu kan masih terlalu umum, Pak ya. Tapi kalau saya ngomongin penulis buku, itu pertama dari royalti. Nah, royalti itu rata-rata 10-20% ya, bergantung penerbitnya. Katakanlah 10%. Kalau bukunya misalkan 100.000 ya berarti dapat 10.000 ya per pieces, belum termasuk pajak. Tinggal ngalikan, kalau semakin banyak eksemplar atau piece yang terjual, maka semakin banyak cuan yang kita peroleh. Itu pertama dari royalti ya. Sorry, ini royalti pure 100% atau ada uang juga di awal yang diterima oleh penulis? Kalau buku-buku non-fiksi kebanyakan pure royalty. Tapi mungkin ya, saya belum pernah ya nulis novel. Tapi yang saya tahu tergantung penerbit dan tergantung reputasi kita sih, Pak. Kalau mungkin sudah high demand, yaitu di awal bisa jadi penerbit menawarkan intensif seperti itu. Tapi bagi penulis-penulis non-fiksi, kebanyakan yang terjadi adalah pure royalty, Pak. Oke. Nah, itu pertama ya, penulis buku cetak ya, printed. Kedua, dari ghostwriter ya, atau jasa ghostwriting. Kalau itu biasanya per project, Pak. Satu buku itu sangat variatif, tergantung jam terbang. Misalnya saya punya senior ya, nggak perlu disebutkan namanya. Satu buku bisa sampai 4M, Pak. Satu buku 4M. Itu hanya tulis buku. Atau yang mungkin kelas yang tengah-tengah, satu buku bisa 1 miliar, 500 juta. Atau mungkin bagi yang masih pemula itu di angka belasan sampai puluhan. Jadi beli putus kalau ghostwriter. Jadi ghostwriter kan kita nulisin untuk tokoh atau orang lain. Nanti disampul namanya tokoh itu, kita dibeli layar. Itu ghostwriter. Nah, yang sekarang lagi booming itu adalah e-book writer, Pak. Jadi penulis e-book. E-book ya, kebanyakan teman-teman yang profesinya digital marketing specialist atau para content creator di TikTok, mungkin di YouTube, di Instagram, kan mereka sudah memiliki banyak pengikut ya, sudah menjadi center of influence, Pak ya.
mereka biasanya mengkapitalisasi atau memonetisasi melalui apa? E-book. Jadi bagi mereka tinggal bikin e-booknya atau mungkin minta jasa seorang ghostwriter untuk menuliskannya, mereka pasang link atau landing page, maka mereka akan bisa menjual itu semaksimal mungkin. Bisa miliaran tentunya dari satu buku saja. Gitu. Tapi ya plus minus memang Pak ya, sebagai penulis saya merasa di Indonesia ini negara belum terlalu pro penulis Pak. Yang pertama ya, pajaknya tinggi. Pajaknya tinggi Pak. Jadi sorry, ini pajak bukunya atau pajak pajak income buat penulisnya? Income untuk penulis Pak. Royaltinya begitu, royaltinya kecil, kemudian masih dipotong pajak. Jadi di setiap Kena berapa Mas Agung kalau boleh tahu? Kalau secara undang-undang itu tergantung jumlah royaltinya. Misalkan royalti sampai 50 juta itu 5%. Nanti semakin naik sampai MM-an itu makin tinggi Pak. Jadi Ini sama dengan PPh 21 berarti ya, kalau gitu. Iya, benar. Oke. Tapi teman-teman mungkin di sini bisa browsing ya, karena ya saya nggak hafal pasal-pasalnya deh. Pastinya makin tinggi royaltinya makin besar pajaknya. Oke. Iya. Itu pertama. Kedua, budaya literasi kita sangat buruk Pak. Salah satu yang terburuk di dunia, nggak hanya di Asia Tenggara. Itu kenapa ya? Bagi teman-teman yang mungkin bermimpi menjadi seorang penulis, mungkin perlu dipertimbangkan. Kalau tujuannya uang, mending jadi content creator, menjadi YouTuber. Tapi kalau tujuan menulis itu adalah berbagi, ya saya sangat anjurkan, karena yang kita dapatkan tidak sekedar uang, tapi beyond the money. Misalkan saya pernah ya, tiba-tiba satu hari saya tiba-tiba dapat SMS, dapat japrian di email atau di WhatsApp, di Instagram. Dia mengucapkan terima kasih karena buku saya baru menjadi salah satu referensi utama untuk skripsi, untuk tesis, untuk disertasi, atau mungkin yang agak-agak lebih dikit ya, mengubah hidupnya, quote unquote. Itu bagi saya priceless. Jadi bisa impactful, dan menurut saya karena saya muslim itu kayak jadi amal jariah ya. As long as ada orang yang baca buku saya dan meyakini apa yang saya tulis, saya dapat amal jariah. Makanya saya selalu mengatakan ya, tujuannya apa dulu. Setiap orang tentu memiliki goal ketika menjalani sebuah profesi. Bagi saya penulis adalah bukan sekedar mencari penghidupan, tapi sebuah panggilan. Jadi mau dibayar atau tidak, mau buku saya laku atau tidak, I don't care Pak. Sekarang ini kalau dibandingkan sama luar negeri, pasti Mas Agung kan ada perbandingannya. Ya. Di luar negeri penulis itu seperti apa? Income-nya seperti apa? Terus dari pajaknya mungkin gitu loh. Oke. Ada perbandingan nggak? Nah, kayak Amerika gitu misalnya, ya negeri banyak penulis gitu ya. Nah, itu seperti apa tuh Mas Agung? Dari sisi pajak sejujurnya saya belum terlalu memahami. Cuman secara overall industri di USA, karena budaya literasinya sangat baik, penulis lebih menjanjikan daripada di Indonesia. Bahkan di negara tetangga kita kayak Singapura, penulis adalah salah satu profesi yang sangat digandrungi. Kalau di Indonesia kan, kalau ada survei ya, saya pernah baca salah satu riset sebut saja lembaga X ya. Dia menyebutkan ya, profesi yang paling digandrungi di 10 negara anggota ASEAN. Di Asia Tenggara ini ya Pak ya. Indonesia nomor 1 YouTuber Pak ya. Negeri sebelah, negara tetangga kita, Little Red Dot, Singapura, itu penulis. Itu mencerminkan ya Pak ya. Negara kita memang dari dulu itu budaya bertuturnya lebih dominan. Negara sebelah ya sudah advance, itu budaya bacanya tinggi. Di Amerika ya, itu kan karena rata-rata buku yang dikonsumsi atau dibaca per tahun tuh sudah sangat tinggi. Di Indonesia sangat rendah. Itu kenapa di sana ya penulis tentunya jadi profesi yang menggiurkan karena marketnya besar. Padahal dari sisi populasi ya, Indonesia kan penduduknya kan nggak beda jauh sama Amerika sebenarnya. Tapi dari sisi market yang real, orang yang suka baca itu minim. Orang kita lebih suka gibah, mohon maaf ya, di medsos ya, perang komentar ya Pak ya. Dan berdebat sama orang yang dikenal. Ya, bahkan ya tingkat pendidikan itu tidak serta-merta mempengaruhi literasi Pak. Jadi tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat literasi. Bahkan orang-orang yang mungkin sudah pendidikannya di level tertinggi masih gampang termakan hoax. Itu sangat disayangkan ya, karena kurang baca, kurang mau merenungkan dan mampu mencerna suatu informasi, dan itu membuat kegaduhan
fitnah, Hmm. dan sebagainya, Pak. Tapi masalah literasi kita ini memang dari dulu atau baru-baru ini aja karena media sosial, media digital? Dulu kan kita baca koran gitu ya. Dulu kan langganan koran-korannya fisik kan, itu harus dibaca kan gitu kan. Kalau sekarang kan koran ya kayak ada apa ya, media berita itu yang mungkin 3 baris gitu ya, terus abis itu kita klik, dalamnya udah iklan semua gitu kan. Terus ternyata beritanya tuh paling juga cuma 5 paragraf gitu misalnya gitu lah. Itu ada pengaruhnya nggak sih? Atau memang dari dulu kita memang secara literasi kurang? Oke, itu pertanyaan yang sangat menarik, Pak ya. Dari dulu, Pak, sebenarnya, Pak. Dari dulu orang kita itu memang sukanya tuh apa ya, kayak ngomong langsung, bercengkerama ya, Pak, atau Oke. mendongeng. Tapi kalau untuk menulis dan membaca sangat kurang. Gitu. Apalagi sejak ada era internet, saya sendiri termasuk ya generasi saya milenial dan mungkin Gen Z, ada Gen Z, itu sangat adiktif ke media sosial. Jadi teman-teman bisa googling ya. Jadi rata-rata jumlah waktu atau lama durasi waktu yang dihabiskan orang Indonesia di internet itu berapa lama? Itu sangat tinggi dibandingkan dengan berapa lama atau berapa banyak buku yang kita baca per tahun, tuh sangat nggak apple to apple kalau dibandingkan. Gitu. Jadi di internet berpengaruh, Pak, tapi jauh sebelum ada internet, harus kita akui atau tidak, masyarakat kita cenderung tidak suka membaca. Oke. Nah, ini kan dalam buku ini kan Mas Agung juga menulis ya, writing heals. Jadi menulis itu apa, menyembuhkan gitu ya. Bisa cerita sedikit nggak? Iya. Konsepnya itu apa? Writing heals itu apa? Writing Heals adalah buku yang menceritakan tidak hanya teori tapi juga prakteknya, Pak. Gimana caranya kita menerapi diri sendiri melalui media tulisan. Contohnya sangat banyak metodenya. Yang paling simple menulis diary atau mungkin journaling. Journaling paling simpel apa? Journaling syukur misalnya. Apa sih yang kita syukuri hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini? Gitu. Itu paling simpel, Pak. Atau kalau misalkan kita memiliki trauma, memiliki fobia, memiliki masalah emosional, misalkan dendam, kebencian, atau hal toksik lainnya, kita bisa reframing itu melalui tulisan, Pak. Dan percaya atau tidak, itu bisa menyembuhkan dan buat kita lebih happy. Karena saya pribadi pernah mengalami. Dari awalnya saya yang tadi ya, quarter life crisis, itu sangat parah, hampir depresi. Kemudian saya menemukan life calling saya menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan menemukan tujuan hidup dari menulis. Dan itu bukan diri saya saja, bukan subjektif. Karena di Amerika khususnya ya, banyak psikologis ya, banyak akademi psikologi yang sudah membuat riset tentang terapi menulis dan sangat impactful. Jadi ada hubungan ya, Pak, antara apa ya, tingkat kunjungan kita ke rumah sakit dengan kita terapi menulis ya. Dari penelitian para pasien atau para pengidap penyakit tertentu, Pak. Jadi para pengidap penyakit tersebut diminta untuk menulis. Satunya lagi tidak. Ternyata teman-teman yang punya penyakit dan sedang menulis untuk terapi itu jauh lebih cepat penyembuhannya, Pak. Begitu, Pak. Itu untuk semua jenis penyakit, Pak. Kanker, stroke, jantung, paru-paru, diabetes dan sebagainya. Oke. Ya. Mas Agung kan punya anak nih sekarang nih. Yeah. Ada tips nggak bagaimana cara meningkatkan minat membaca dan menulis? Cara meningkatkannya paling simpel adalah mencontohkan. Karena anak itu adalah peniru yang paling ulung ya. Lebih mudah untuk memberikan contoh daripada kita hanya berbicara tapi kita tidak pernah mencontohkan. Kalau saya yang paling simpel tentunya karena saya penulis buku, maka di rumah saya ada banyak sekali buku-buku yang saya beli maupun saya tulis dan terbitkan sendiri, dan anak saya selalu melihat saya membaca buku fisik ya. Kemudian ajak ke toko buku secara berkala. Entah itu sebulan sekali, 2 minggu sekali, dan karena setiap tahun tuh ada event-event pameran buku atau bursa buku, ajak anak-anak kita. Itu cara paling simpel, Pak. Oke. Noted. Oke. Nah, terakhir nih,
Ada pesan nggak dari Mas Agung untuk mereka yang punya aspirasi jadi penulis buku profesional? Oke, bagi teman-teman dimanapun berada, penulis merupakan salah satu profesi yang mungkin ya underdog ya, mungkin nggak banyak orang tahu dan mungkin tidak dilirik. Padahal sejujurnya penulis itu adalah profesi yang sangat menggiurkan. Kenapa? Karena market kita sangat besar ya, populasi kita sangat besar, itu pertama. Kedua, sekarang kita di era digital ya Pak ya. Penulis yang ingin sukses tentunya harus agile, harus berevolusi, yang tidak hanya menulis buku cetak tapi juga buku yang disebarkan melalui banyak platform. Sekarang ada ebook provider ya Pak ya. Ada ebook platform yang kita bisa menjual buku kita melalui itu. Misalnya yang paling simpel Google Playbook Pak. Setiap orang bisa nulis buku dan menerbitkan secara gratis. Okay. Dan kita bisa jual ke seluruh dunia Pak. I see. Oke. Itu pertama. Oke. Nah kemudian saran saya apa? Saran saya simpel saja. Jadi kalau teman-teman ingin sukses di bidang ini, kita harus menulis dengan hati. Kalau saya pribadi biasanya menggabungkan antara beberapa elemen. Yang pertama adalah kita harus punya passion. Passion kita apa sih gitu. Kedua, kita harus punya mission. Misi kita apa? Misalnya kalau saya pribadi, karena misi saya ingin mencerdaskan anak bangsa, karena saya sangat concern di bidang people atau human capital, maka buku-buku saya kebanyakan tentang pengembangan diri. Itu. Berikutnya adalah apa? Berikutnya adalah tulis apa yang kita kuasai. Ini erat kaitannya dengan apa, teman-teman? Skill, kompetensi. Karena kalau kita sudah menguasai, maka kita lebih cepat untuk menyelesaikan. Yang terakhir adalah kita harus riset Pak ya, riset. Karena passion aja nggak cukup, karena mission aja nggak cukup, dan vocationnya nggak cukup. Jadi irisan antara mission, passion, vocation ya. Itu bisa membuat kita harus lebih mantap kalau kita riset. Karena riset itu kita tidak berasumsi, tapi kita tahu loh apa sih yang dibutuhkan. Karena bagi saya seorang writer, seorang author itu sama kayak profesi lain Pak. Seorang value creator, seorang solution provider. Jadi ketika buku kita menjadi solusi bagi banyak orang, itu artinya kita apa? Dapat menggapai kebahagiaan ya secara emosional, dan kita juga bisa most likely lebih berpotensi untuk apa? Buku kita akan lebih laris karena kita sudah riset dulu apa sih yang diinginkan pasar. Kita sekarang enak teman-teman ya, sudah ada internet ya, kita bisa cari tahu trending topiknya apa, topik-topik apa yang sedang viral dan seterusnya. Jadi bagi saya, lakukan apa yang kita sukai dan sukai apa yang kita lakukan, itu kuncinya Pak. Terima kasih Mas Agung, very insightful. Terima kasih Bapak, thanks for having me. Terima kasih waktunya sudah hadir di sini. Sama-sama. Mas Agung Setio Wibowo.